Feel like falling deeper. Cold nights 난 너무 싫어. 기다리기에는 너무 길어. 줬던 내 사랑이 식어. 기대만 하는 것도 난 힘들어. Kita itu bisa ditarik loh. Lekatnya emang lekat. Kan ini kayunya itu. Ya itulah pokoknya. Tinggal ditarik nggak bisa lepas. Sesimpel itu baik.
Oke, sama kayak video DJI ku sebelumnya, di video kali ini aku juga bakal ajak kalian untuk quick walkthrough through my Kindle. Jadi kita bakal lihat basicnya Kindle itu seperti apa di dalamnya. So first of all, kita nyalain dulu. Tombol on off-nya ada di sini, dan di sini itu ada lubang buat chargernya. Jadi di bawah sini dia ada dua pilihan, di sini home dan di sini library. Jadi kalau di home itu kita bisa lihat dari library-nya kita, terus ada buku-buku yang dari Amazon. Sedangkan kalau di library ya kita bisa lihat buku-buku yang ada di dalam Kindle-nya kita. Menurutku ini lumayan cepet sih, meskipun dia memang ada glitch-nya seperti ini, yang kebanyakan orang merasa masih seperti megang mainan gitulah ya istilahnya. Tapi aku ngerti maksudnya orang-orang, tapi aku juga ngerasa tidak ada masalah dengan itu, hanya glitch dikit aja, dan itu pun tidak mempengaruhi pemakaiannya kita sehari-hari. Dan bagusnya juga di sini tuh nanti kalian bisa lihat kalau misalnya buku-bukunya udah selesai dibaca, bakal ada tulisan rate di sini. Kalau belum selesai dibaca, ada persentasenya juga. Misal seperti ini ada 1%. Nah, sebelum kita ke basic settingsnya di dalam buku, kita bakal lihat dulu settings yang di Kindle-nya. Oke, jadi basic settings di sini yang menurutku paling sering atau yang mungkin perlu untuk aku sendiri otak-atik adalah yang pertama screen and brightness. Di sini kalian bisa pilih juga ada pilihan show covers on lock screen, yang di sini punyaku aku onin. Nah, ini tuh kalau misalnya di onin, jadi kalau misalnya kalian baca buku dan kalian matiin Kindle-nya, cover Kindle kalian itu berubah mengikuti cover buku yang lagi kalian baca atau yang lagi kalian open di Kindle kalian. Sedangkan kalau kalian offin, itu tidak ada cover bukunya. Di sini kita bakal coba matiin show covers on lock screen-nya, aku offin. Dan kita bakal coba buka satu buku ya, misalnya buku ini, dan kita coba matiin Kindle-nya. Jadi dia bukan cover bukunya, melainkan ini wallpaper random dari Kindle-nya, dan itu bisa ganti-ganti ya tiap kalian matiin, tergantung Kindle-nya. Sekarang kita coba untuk nyalain show covers on lock screen-nya, dan kita bakal lihat bedanya apa. Jadi ini udah aku nyalain, dan kita tetap pakai buku yang tadi, dan kita akan coba matiin Kindle-nya lagi. Cover Kindle-nya mengikuti buku yang tadi aku baca. Nih, jadi mengikuti cover bukunya. Selain screen and brightness, yang perlu aku tak-atik juga itu adalah di accessibility-nya. Di sini tuh kalian bisa pilih appearance-nya, mau light mode atau dark mode. Nah, aku sih tiap waktu selalu nyalain yang light mode ya, karena aku emang lebih suka light mode. Di HP ku pun aku nyalainnya light mode, tapi ini aku coba liatin kalian dark mode-nya seperti apa. Seperti ini. So, basic settings di dalam Kindle-nya menurutku yang perlu kalian custom sesuai
keinginan kalian sih cuma itu ya. Terus kita akan lanjut ke dalam bukunya. Kita akan coba buku yang ini. First of all, aku pengen liatin ke kalian seberapa cepatnya dia ganti halaman, karena menurutku ini tuh meskipun dia cuman buat baca, tapi kecepatannya itu udah bagus banget menurut aku ya. Menurut aku udah benar-benar cukup. Ini aku kasih lihat ke kalian. Benar-benar cepet banget untuk ganti halamannya ya. Meskipun emang ada kelihatan seperti glitch lagi, tapi ini sama sekali tidak mempengaruhi pemakaian. Benar-benar masih lancar banget dan cepet banget. Nah, di dalam Kindle ini sendiri, kalian bisa lihat di bagian bawah Kindle kalian nanti, di bagian kiri punyaku ada tulisan sisa berapa menit lagi di bab ini atau chapter ini. Which is menurutku aku seneng banget ya ada ini, karena bikin aku semangat baca, karena aku ngerasa harus lebih cepet bacanya, atau kayak kalau aku mau selesain sekarang aku ngerasa sisa 4 menit lagi, jadi aku tetap lanjut baca sampai selesai. Nah, terus yang sebelah kanan ini ada persentase novel yang kalian baca. Jadi ini menandakan kalian udah baca 98%. Jadi sisa 2% lagi dari novel ini yang belum selesai gitu. Sekarang kita akan move on ke settings di dalam bukunya ini. Kita akan slide seperti ini. Di sini ada airplane mode. Jadi kalian kalau misalnya naik pesawat sih aku selalu onin ya, dan ini masih on meskipun aku udah nggak naik pesawat, karena ya menurutku nggak perlu aja aku matiin. Nanti kalau misalnya aku butuh baru aku matiin. Terus ada Bluetooth dan ada dark mode juga di sini yang bisa kalian nyala matiin. Dan di sini ada brightness dan warmth. Di Kindleku yang sekarang ini itu ada auto brightness-nya yang bisa aku pilih. Jadi dia tuh bisa ngikutin cahaya di sekitar Kindle kalian dan bisa nanti auto brightness atau warm gitu. Nah, ini kalian harus take note ya, kalau auto brightness ini tidak ada di semua Kindle, jadi hanya di Kindle tertentu yang aku sendiri sebenarnya agak lupa di Kindle versi mana aja. Tapi ini punyaku sekali lagi adalah Kindle Paperwhite Signature yang gen ke-12 ya, keluaran tahun 2024. Dia ada auto brightness-nya. Meskipun sebenarnya sih aku nggak terlalu menggunakan fitur ini ya, karena kadang-kadang aku masih merasa misal di luar matahari gitu, dia kan pasti ngikutin brightness-nya jadi terang gitu ya, yang aku ngerasa nggak perlu seterang itu. Jadi aku sih masih suka untuk ngatur-ngatur brightness-ku manually gitu. Jadi kalau punya aku sih aku selalu matiin ya auto brightness-nya. Ini benar-benar preferensi aja. Nah, brightness-nya bisa kalian mainin seperti ini. Paling terang di 24 dan paling kecil di 0. Nah, untuk warmnya ini juga bisa kalian atur. Warm ini adalah kuning atau putihnya Kindle kalian gitu ya. Ini bisa sampai 24 juga warmnya yang paling tinggi, dan yang paling kecil juga adalah 0. Once again, kalau brightness dan warm ini sebenarnya benar-benar sesuai preferensi masing-masing aja. Punyaku warmnya pun juga menurutku nggak terlalu terpakai ya, karena aku selalu suka yang benar-benar putih gitu, jadi selalu ada di angka 0 untuk warm Kindleku. Tapi ini ya terserah kalian sih maunya seperti apa gitu ya. Oke, sekarang kita akan move on ke
bagian settings yang lain yaitu font dan lain-lain. Font pun kalian sisa klik di atas seperti ini. Nanti dia akan muncul setting-setting seperti ini di atas Kindle-nya. Dan kalian bisa klik untuk logo yang ini. Nah, di sini kalian bisa pilih beberapa settingan. Ada custom, terus standar, compact, ini yang large, dia terlihat lebih jauh lebih besar ya fontnya. Kalau compact dia jauh kecil banget. Custom dia tentunya akan mengikuti yang kalian atur. Nah, di sini kalian bisa pilih ada font di sini. Fontnya pun ada beberapa, yang menurutku ini cukup banyak pilihan fontnya. Kalian bisa pilih sesuai preferensi kalian. Speaking of font, aku pernah dengar kalau misalnya kita bisa download font baru ke dalam Kindle-nya kita, dan aku bakal coba download in another day. Dan kalau misalnya aku berhasil download, aku bakal coba bikinin video tutorial ke kalian untuk gimana caranya kita download font ke dalam Kindle ini. Nah, selain font, kita juga bisa atur bold dan size dari font Kindle kita. Boldnya yang paling besar adalah 5, dan benar-benar bold banget ya. Ini kalian bisa lihat beda banget. Nah, as you guys know, di Kindle ini karena dia untuk baca buku, jadi tentunya ada fitur seperti highlight. Nah, tapi Kindle ini mungkin kekurangannya adalah dia highlightnya hanya hitam putih. Karena Kindle ini juga hitam putih ya, kecuali Kindle keluaran terbaru yaitu Kindle Color Soft yang udah ada warnanya. Nah, tapi kalau misalnya kalian cuma butuh buat baca-baca dikit, terus highlightnya juga nggak perlu yang harus dibeda-bedain warnanya, I think ini udah cukup banget sih menurutku, karena aku pun juga pakai yang hitam putih aja. Ini aku bakal coba liatin ke kalian highlightnya. Kita sisa klik agak lama, terus dia langsung muncul seperti ini. Nanti bisa langsung ada pilihan highlight. Kalian bisa drag dari mana sampai mana kalian mau highlight. Just like that. Untuk undo highlightnya pun kalian sisa ngelakuin hal yang sama. Sisa diklik lagi, terus di drag, dan tinggal di delete. Easy. Nah, meskipun begitu, ada juga fitur translate di Kindle ini, tapi tidak semua bahasa bisa ditranslate. Jadi di sini aku kasih lihat ke kalian ya. Dan bagusnya tuh ya di Kindle ini mereka tuh langsung bisa track ini tuh bahasa apa dan langsung ditranslate ke bahasa Inggris atau bahasa yang ada di sini. Misal aku kasih lihat kalian bahasa ini ya. Kita klik. Di sini akan ada pilihan translation. Kalian bisa klik. Nah, dia langsung di-tag otomatis kalau ini tuh bahasa Italia dan langsung ditranslate ke bahasa Inggris.
as easy as that. Langsung keluar translationnya apa. Sini aku kasih lihat ke kalian ada bahasa-bahasa apa aja yang bisa di track mereka. Tidak ada bahasa Indonesia ya guys. Jadi kalian jangan expect kalau dia bisa translate ke bahasa Indonesia. Jadi paling deket ya dia cuma bisa translate ke bahasa Inggris seperti ini. Jadi dari Italia ke bahasa Inggris. Ini aku bakal coba translate lagi satu kali ke kalian. Aku kasih lihat yang bagian di atasnya ini. Sisa kita klik. Udah keluar translationnya, dan translationnya itu benar-benar akurat menurut aku ya. Dan ini adalah part yang paling aku suka dari Kindle, yaitu adalah dia bisa langsung ada terjemahannya. Meskipun terjemahannya itu masih dalam bahasa Inggris ya, jadi dia menjelaskan apa maksud dari kata ini, yang menurutku itu udah cukup banget bagi aku, karena aku justru tidak mau ditranslate ke bahasa Indonesia. Jadi mungkin kalian yang masih suka baca buku bahasa Indonesia, menurutku Kindle is not for you guys. Ini lebih ke orang yang memang tujuannya adalah baca buku bahasa Inggris, menurut aku ya. Jadi misal kalian gak mengerti satu kata dalam bahasa Inggris, nanti ada penjelasannya yang bukan ditranslate. Sekali lagi menurutku ini bukan ditranslate ya, lebih ke dia menjelaskan apa maksud dari kata itu. Misal kita mau lihat arti dari kata swallow ini ya, kita klik dan dia akan langsung keluar di bawah sini kayak gini. Selain font, kita juga bisa atur layout dari Kindle-nya kita. Orientationnya pun ada portrait dan landscape. Ini kita klik jadi landscape seperti ini. Dia jadi landscape. Selain itu, kalian juga bisa pilih reading progress. Jadi yang tercantum di kiri bawah Kindle kalian ada time left in chapter, location in book, time left in book, dan none. Nah, kalau aku selalu pilih yang time left in chapter, jadi aku bisa keep in track di chapter ini aku kira-kira sisa berapa menit lagi, atau maksudnya bakal masih lama nggak aku selesai di chapter ini gitu. Okay, so that's it for the walkthrough. Jadi kalian mungkin bisa lihat seberapa simpelnya barang ini, karena memang ini cuman khusus untuk baca buku ya. Jadi menurutku memang tidak perlu dibuat secomplicated itu, benar-benar gampang banget untuk digunakan. Jadi kalian yang baru benar-benar punya Kindle kayak aku pun gampang untuk memahami cara pakainya, tidak ribet, tidak perlu yang gimana-gimana. Dan nanti mungkin akan aku buatin video ke kalian kalau memang perlu untuk cara download bukunya dan cara download fontnya. Ditunggu next videonya soal Kindle aku lagi. Oke, bye. Feel like falling deeper. Cold nights 난 너무 싫어. 기다리기에는 너무 길어. 줬던 내 사랑의 시간
기대만 하는 것도 난